Ya baik, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini kita melanjutkan dan merupakan sesi terakhir dalam pembahasan tentang suta. Untuk pagi hari ini ada satu suta yang juga baik untuk kita ketahui, kita pahami, paling tidak secara singkat apa yang ada dalam suta ini. Dan suta ini masih di dalam Majjhima Nikaya, terutama di bagian Anupadawagya, dan salah satu suta yang kesembilan dari Anupadawagya adalah Kaya Gata Sati Sutta. Kaya Gata Sati Sutta. Nah, khutbah ini penting untuk dikenali, untuk dipahami, karena memang berisikan praktik yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam pengembangan batin. Dan kita tahu bahwa kayak Gata Sati ini juga di dalam Visuddhimagga dijadikan sebagai salah satu objek meditasi di antara 40 objek meditasi. Nah, kalau di Visuddhimagga di antara 40 objek meditasi, kayak Gata Sati merupakan salah satu dari meditasi Anusati. Ya, di antara 10 meditasi Anusati atau perenungan, salah satunya adalah Kaya Gata Sati. Hanya saja Kaya Gata Sati dalam Visuddhimagga itu hanya mengacu kepada satu poin, yaitu berkenaan dengan melihat ketidakindahan pada bagian-bagian jasmani, atau perenungan berkenaan dengan 32 bagian jasmani yang sifatnya adalah menjijikan. Nah, ini kayak kata sati di dalam Visuddhimagga. Namun kayak kata sati dalam khutbah ini, dalam Majjhima Nikaya, memiliki isi atau konten yang lebih luas, yang memang salah satunya berkenaan dengan 32 bagian tubuh yang sifatnya menjijikan. Nah, khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau yang pada waktu itu berada di Sawati. Dan biasa Sang Buddha dan para siswanya ya memang sering berdiam di wihara yang dikenal sebagai Jetawana, atau wihara yang merupakan taman Jeta atau hutan Jeta yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, dikatakan dalam introduction atau pengantar atau nidana suta ini, dikatakan bahwasanya pada waktu itu ketika para biku habis berpindah patah, kemudian mereka berkumpul di Upadanasala. Nah, Upadanasala adalah tempat di mana mereka biasanya habis bersantap siang. Nah, di sana ada topik yang muncul. Nah, jadi para biku memunculkan, atau topik muncul di antara para biku berkenaan dengan bagaimana kaya gata sati yang telah diajarkan, ditunjukkan oleh Sang Buddha, oleh Sang Bhagawa, yang mengetahui dan melihat, dan itu memberikan ketika dikembangkan, ketika diolah dengan benar, itu membawa kepada buah yang besar, membawa kepada manfaat yang besar. Nah, ini adalah topik yang sedang dibahas oleh para biku. Jadi mereka membahas tentang bagaimana kaya gata sati ketika dikembangkan dengan baik, itu memberikan buah yang besar, memberikan manfaat yang besar. Nah, pada waktu topik yang mereka bicarakan belum selesai, pada waktu itu Sang Buddha sehabis bermeditasi, di sekitar sore hari, nah, beliau mendatangi Upadanasala, tempat di mana para siswanya sedang membahas dhamma berkenaan dengan kaya gata sati. Dan sebenarnya pembahasan dhamma tersebut belum selesai, tetapi karena Sang Buddha datang, ya mereka menyelesaikan. Nah, Sang Buddha kemudian bertanya kepada para siswa bahwasanya apa pembahasan dhamma yang sedang dibahas, yang karena kedatangan saya pembahasan dhamma tersebut dihentikan. Kemudian para biku menyampaikan bahwasanya
mereka sedang membahas tentang kaya gata sati yang ketika dikembangkan, diolah dengan baik berulang kali, itu akan membawa manfaat yang besar, membawa buah yang besar. Nah, ini disampaikan oleh para siswa Sang Buddha. Itulah di mana kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan kaya gata sati? Jadi kalau kita perhatikan, kata kaya gata sati itu mengacu kepada perhatian yang mengarah kepada jasmani. Jadi kaya gata sati itu berasal dari 3 kata. Kaya adalah jasmani, gata itu artinya telah pergi, ya, has gone, gata, sati adalah perhatian atau mindfulness. Jadi dengan kata lain, kaya gata sati adalah mindfulness atau perhatian yang diarahkan pada jasmani. Nah, perhatian yang diarahkan pada jasmani ini yang diajarkan oleh Sang Buddha, oleh Sang Bagawa yang melihat, yang mengetahui, ketika dikembangkan, ketika dilatih berulang kali lagi dan lagi, maka memberikan manfaat yang besar, memberikan buah yang besar. Jadi, kaya gata sati adalah perhatian, mindfulness yang diarahkan pada jasmani. Itu artinya. Maka ini adalah khutbah tentang perhatian terhadap jasmani. Nah, Sang Buddha dalam khutbah ini menyampaikan ada banyak cara yang bisa dilakukan ketika seseorang ingin mengembangkan perhatian terhadap jasmani. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Yang mana sebenarnya cara-cara yang disampaikan dalam kaya gata sati sutta ini juga telah disampaikan atau telah diberikan di dalam Mahasatipadana Sutta. Nah, dalam Mahasatipadana Sutta seperti yang kita ketahui ada 4 landasan perhatian. Ada landasan jasmani, kemudian perasaan, kemudian batin, dan kemudian adalah fenomena. Nah, di antara 4 landasan ini, landasan perhatian yang berkenaan dengan jasmani atau disebut sebagai kaya nupasana, perenungan perhatian terhadap jasmani. Nah, banyak perenungan terhadap jasmani yang terdapat di dalam Mahasatipadana Sutta itu dimasukkan ke dalam kaya gata sati. Jadi bahkan boleh dikatakan semua yang masuk di dalam Mahasatipadana Sutta, terutama ada kaya nupasana, perenungan terhadap jasmani, itu masuk ke dalam kaya gata sati, perhatian terhadap jasmani. Hanya saja nanti dalam kaya gata sati sutta ini, selain ada perenungan atau perhatian terhadap berkenaan dengan apa yang disampaikan dalam Mahasatipadana Sutta, juga termasuk di dalamnya nanti ada 4 pencapaian jhana, terutama adalah rupa jhana. Nah, ketika orang mencapai rupa jhana itu juga merupakan atau termasuk bagian dari kaya gata sati atau perhatian terhadap jasmani. Lantas apa yang dimaksud dengan kaya gata sati atau bagaimanakah seseorang kaya gata sati perhatian terhadap jasmani itu dikembangkan, diolah dengan berulang kali, memberikan manfaat yang besar, memberikan buah yang besar. Nah, yang pertama adalah di sini Sang Buddha menyampaikan berkenaan dengan perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Jadi kalau dalam Mahasatipadana Sutta, dalam kaya nupasana, yang paling pertama juga adalah perhatian terhadap nafas. Ini juga disampaikan, perhatian terhadap nafas juga disampaikan ketika Sang Buddha berbicara tentang Anapanasati, itu perhatian terhadap keluar masuknya nafas, Anapanasati Sutta, khutbah terhadap perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Nah, tetapi dalam Anapanasati Sutta memang itu sangat detail. Jadi 16 faktor atau 16 step atau 16 tahap dalam memperhatikan nafas itu diberikan. Namun di dalam kaya gata sati dan juga Mahasatipadana Sutta,
perhatian nafas itu hanya berhenti kepada 4 tahap yang pertama. Nah, bagaimana seseorang ketika memperhatikan nafas itu juga termasuk bagian perhatian terhadap jasmani? Nah, di sini seperti biasa, sambil menyampaikan, di sini wahai para biku, ketika seorang biku yang telah pergi ke hutan, pergi ke pangkal pohon, pergi ke tempat yang kosong, nah ia kemudian duduk dengan mempersiapkan diri dengan kaki bersila, badan ditegakkan, dan di sana mengencangkan perhatian secara dominan di depan. Ini artinya yang pertama seorang biku mendatangi tempat yang sepi. Nah, di sini tentu walaupun mengacu pada seorang biku, tetapi siapapun entah itu biku, bikuni, upasaka, upasika yang ingin mengembangkan perhatian terhadap jasmani berkenaan dengan keluar masuknya nafas, maka dia hendaknya pergi ke tempat yang sepi, apakah ke hutan, ataukah ke pangkal pohon, atau ke rumah kosong. Nah, di sana kemudian duduk bersila, nisiti palangka ngabusitwa, dan kemudian juga badan ditegakkan, ujung kayang panidaya, duduk bersila, badan ditegakkan. Nah, kemudian juga parimukang sating pada petwa, dan juga kemudian mengencangkan atau establishing hatian sati tepat di depan. Dengan kata lain sebenarnya menjadi sati dijadikan sebagai prioritas. Nah, bagaimana setelah mengencangkan perhatian, mempersiapkan duduk dengan baik? Nah, awal sekali perhatian terhadap nafas adalah seseorang sekedar sadar, sekedar punya perhatian. Ketika nafas masuk, nafas keluar, seseorang sekedar memiliki perhatian. So satowa asasati, satowa pasasati. Ia sadar ketika nafas masuk, ia sadar ketika nafas keluar. Atau ia dengan penuh perhatian, tahu nafas masuk, dengan penuh perhatian, tahu bahwa nafas sedang keluar. Nah, kalau seseorang sudah mempraktikkan sedemikian rupa, maka dia pun sudah kemudian mulai masuk ke dalam tahap yang pertama. Di tahap yang pertama, setelah seseorang sudah familiar dengan keluar masuknya nafas melalui perhatian, melalui sati, maka dia pun juga akan tahu tigawa asasanto tigang asa samiti pajanati. Dia akan mengetahui ketika nafas masuk panjang, dia tahu bahwa nafas masuk panjang. Kemudian ketika nafas keluar panjang, dia pun juga tahu nafas keluar panjang. Nah, yang menarik di sini adalah Sang Buddha juga menggunakan istilah pajanati. Dia tahu. Pajanati artinya dia tahu, dia memahami. Nah, pajanati yang juga penting dalam hal ini, pajanati di sini merupakan kata kerja dari panya. Merupakan kata kerja dari kebijaksanaan. Artinya ketika seseorang mengetahui nafas yang masuk, nafas yang keluar itu panjang, dia mengetahuinya dengan kebijaksanaan. Jadi bukan sekedar tahu saja, tapi dia mengetahui dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang seperti apa? Paling tidak adalah dia tahu bahwa ketika ada nafas masuk, ada nafas keluar, itu di sana tidak ditemukan adanya diri. Tidak ditemukan adanya aku. Yang ada hanya sekedar batin dan jasmani semata. Jadi karena ada batin yang menengarai keluar masuknya nafas, maka di sana juga ada keluar masuknya nafas. Jadi tidak ditemukan adanya batin. Tidak ditemukan adanya atta atau diri. Yang ada hanya sekedar batin dan jasmani. Nah, ini adalah termasuk juga pajanati atau kebijaksanaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah seseorang ketika nafas masuk pendek, dia pun tahu nafas masuk pendek. Ketika nafas masuk pendek, ia pun juga tahu bahwa nafas masuk pendek. Nah, dia memahami, mengetahui tentu dengan kebijaksanaan bahwasanya ini nafas masuk pendek, nafas masuk, nafas keluar pendek. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya. Ya, jadi panjang dan pendeknya itu juga ditengarai, itu diketahui.
Kemudian tahapan selanjutnya adalah sabak kaya padi sambedi asa sisa mitisikati. Nah, dia melatih bahwasanya sembari merasakan keseluruhan jasmani. Nah, sabak kaya itu keseluruhan jasmani. Nah, dia melatih bahwa saya memasukkan nafas atau nafas sedang masuk. Nah, sembari merasakan keseluruhan jasmani, yang dimaksud di sini adalah bukan jasmani dalam konteks jasmani ini, tapi adalah mencoba melatih untuk mengalami keseluruhan nafas. Jadi ketika nafas itu masuk dari awal sampai akhir, itu betul-betul dialami secara detail. Ya, terkadang orang hanya memahami ketika baru masuk, tapi lenyapnya dia tidak tahu. Atau dia hanya memahami lenyapnya, tapi tidak tahu kapan munculnya. Atau kemudian dia memahami lenyapnya, kemudian memahami munculnya, tapi di pertengahan dia tidak secara detail bisa mengalaminya. Maka di sini ia berlatih. Nah, ini sudah mulai menggunakan istilah sikati, ia berlatih. Artinya memang ini harus dilatih. Kalau seseorang misalnya mengetahui nafas panjang, nafas pendek itu masih bisa mudah dipahami. Tapi ketika kalau sudah berkenaan dengan bagaimana seseorang bisa dengan mindfulness, dengan perhatian, bisa menengarai, bisa merasakan, bisa mengalami keseluruhan nafas, itu memang perlu latihan. Maka saya sedang mengeluarkan, sedang katakan memasukkan nafas, sembari merasakan keseluruhan nafas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya sedang mengeluarkan nafas sembari mengalami keseluruhan nafas. Jadi melatih bahwasanya sembari merasakan atau mengalami keseluruhan nafas, saya mengeluarkan nafas. Nah, jadi pada saat nafas masuk, pada saat nafas keluar, betul-betul diketahui secara keseluruhan. Dengan perhatian, dengan kebijaksanaan, keseluruhan nafas ini betul-betul ditengarai. Nah, dengan cara demikian, ini juga artinya membawa batin untuk berperhatian, punya perhatian terhadap jasmani. Karena nafas ini juga bagian dari jasmani. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yang keempat adalah pasembayang kaya sangkarang asa sisa mitisikati. Ia berlatih bahwa saya memasukkan nafas sembari meredam kaya sangkarang. Jadi sembari meredam atau menenangkan reaksi-reaksi dari jasmani yang dalam hal ini adalah reaksi-reaksi dari nafas. Artinya adalah pada saat seseorang melatih untuk mengenali nafas, nafas itu bisa kasar. Nafas itu bisa tidak beraturan. Nah, seseorang yang kemudian melatih ketika nafas masuk, dia melatih bagaimana bisa menenangkan reaksi-reaksi nafas, artinya bisa menenangkan nafas itu sendiri. Jadi kalau dalam meditasi, ternyata kok nafas sudah tenang, nafas sudah menjadi halus. Itu bukan sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang baik. Karena sudah menjadi sewajarnya, kalau batin tenang, kalau jasmani itu tenang, maka nafas pun juga menjadi tenang. Reaksi-reaksi nafas yang tidak beraturan, itu akan menjadi smooth, menjadi tenang. Nah, tinggal bagaimana ketika nafas itu tenang, perhatian itu dikencangkan lagi, perhatian itu dipertajam lagi. Nah, itu yang harus dilakukan. Maka seseorang justru berlatih untuk menenangkan nafas ketika nafas sedang masuk. Nafas sedang masuk. Kemudian pasembayang kaya sangkarang pasa sisa mitisikati. Dan seseorang juga kemudian melatih bahwa sembari menenangkan keseluruhan, menenangkan nafas atau reaksi-reaksi dari nafas, nah dia memasukkan nafas, dia mengeluarkan nafas. Nah, ini dilakukan ketika nafas masuk, nafas keluar, itu ditenangkan.
pasamba yang ditenangkan. Jadi awalnya seseorang memahami nafas yang panjang. Jadi setelah dia sudah familiar terhadap nafas, dia akan memahami nafas yang panjang, baik ketika masuk ataupun keluar. Kemudian dia akan memahami nafas yang pendek, baik itu masuk ataupun keluar. Dia kemudian juga melatih batinnya untuk merasakan keseluruhan nafas, mengalami keseluruhan nafas, baik itu nafas masuk ataupun keluar, dan dia pun juga berusaha menenangkan, yaitu nafas itu sendiri, baik ketika nafas masuk ataupun nafas keluar. Nah, kemudian Sang Buddha juga menyampaikan ketika seseorang melatih demikian, apa matasa itu dengan waspada, ya dengan waspada atau dengan tekun, atapino dengan penuh semangat atau dengan penuh ketekunan, apa mata waspada, atapino dengan tekun, pahitata dengan semangat. Nah, ketika orang melatih demikian berdiam demikian dengan penuh kewaspadaan, dengan ketekunan, dengan semangat, maka memori-memori dan juga pikiran-pikiran yang berkenaan dengan kehidupan berumah tangga itu akan ditinggalkan. Nah, kalimat ini juga menjadi satu poin bahwasanya untuk bisa mendapatkan konsentrasi yang baik, untuk bisa membawa batin untuk berkembang, maka berkenaan dengan ingatan-ingatan atau bentukan-bentukan pikiran yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, yang identik dengan kesenangan indrawi, yang identik dengan kesenangan dari panca indera, itu harus ditinggalkan. Nah, bagaimana itu ditinggalkan? Adalah dengan salah satunya seseorang menjadikan objek keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi. Dipraktikkan dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh semangat. Maka memori demikian, pikiran-pikiran demikian berkenaan dengan kehidupan berumah tangga itu akan ditinggalkan. Dan ketika memori dan juga katakan pikiran-pikiran berkenaan dengan rumah tangga itu ditinggalkan, maka secara internal batin itu akan menjadi kokoh. Secara internal batin akan terdudukkan. Secara internal batin akan menjadi terpusat. Dan secara internal batin akan terkonsentrasi. Dengan kata lain, batin akan terkonsentrasi, akan terpusat secara internal. Nah, inilah yang pertama, pengembangan kaya gata sati, perhatian terhadap jasmani. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika orang memperhatikan anapana dalam tahapan yang pertama, itu artinya seseorang memperhatikan kaya gata sati, yaitu perhatian terhadap jasmani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Sang Buddha juga menyampaikan berkenaan dengan Iriyapata. Iriyapata ini berkenaan dengan postur tubuh, ya. Jadi kita itu secara umum memiliki 4 postur, yaitu kita berjalan, kita berdiri, kita duduk, kita berbaring. Nah, kemudian juga yata yata wa panasakai panihito tata tata nang bajanati. Nah, di sini begini. Yang kedua adalah bagaimana kita ketika seseorang sedang berjalan, dia memahami saya sedang berjalan. Ketika dia berdiri, dia pun juga memahami saya sedang berdiri. Ketika dia duduk, dia pun memahami saya sedang duduk. Dan ketika dia berbaring, ia memahami saya sedang berbaring. Dan apapun jasmani itu katakan beraktivitas atau apapun postur jasmani pada waktu itu, maka dia pun juga memahaminya demikian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan praktik yang seperti ini, bahwa seseorang tahu saya sedang berdiri, sedang berjalan, sedang duduk, atau sedang berbaring, atau sedang melakukan apapun aktivitas,
Ini pun juga dikatakan seseorang harus mengetahuinya dengan kebijaksanaan. Maka istilah yang digunakan juga masih dengan istilah pajanati, artinya memahami dengan kebijaksanaan. Bahkan dalam kitab komentar, ketika seseorang tahu, oh saya sedang berjalan, saya sedang berdiri, saya sedang duduk, saya sedang berbaring, bahkan seekor binatang pun juga tahu. Serigala juga tahu, sapi juga tahu, kucing juga tahu, ayam juga tahu bahwa dia sedang berdiri, dia sedang duduk, dia sedang berjalan, dia sedang berbaring, dia pun tahu. Mereka pun tahu. Tapi mereka hanya sekedar tahu, tetapi tidak tahu dengan kebijaksanaan. Yang membedakan adalah kebijaksanaan. Nah, ini yang membedakan. Artinya, ketika seseorang sedang berjalan, dia memahaminya, mengetahuinya dengan kebijaksanaan, bahwasanya yang berjalan itu bukanlah entitas. Tidak ada aku, tidak ada diri yang sedang berjalan. Yang berjalan itu tidak lain adalah aktivitas dari batin dan jasmani. Maka di dalam kitab komentar dikatakan sebagai contoh, misalnya ketika orang berjalan, apa yang terjadi? Itu adalah karena ada cita. Nah, cita itu memikirkan untuk berjalan. Nah, kemudian ketika cita berpikir untuk berjalan, kemudian wayodhatu atau unsur dari udara yang ada pada jasmani kemudian menjadi pemicu untuk menggerakkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, yang kemudian diikuti juga dengan unsur-unsur jasmani lainnya. Kemudian batin atau cita kemudian selalu akan mengiringinya, ya, cita jawata akan mengiringinya. Maka yang ada itu hanya sekedar karena ada batin dan jasmani. Di dalam batin itu tidak ditemukan adanya entitas, di dalam jasmani juga tidak ditemukan adanya entitas. Hanya sekedar dua. Hal ini yang saling menyokong, saling membantu, maka memunculkan aktivitas berjalan. Tidak ada entitas, tidak ada diri yang sedang berjalan. Nah, demikian pula ketika duduk juga sama. Ketika seseorang duduk itu diawali dengan pikiran atau batin yang di sana ada keinginan untuk duduk. Nah, tetapi kemudian diikuti dengan wayodhatu, diikuti dengan yaitu unsur udara yang kemudian mendudukkan orang yang duduk dan seterusnya. Jadi artinya di sini adalah bahwa yang terjadi ketika kita sedang menggerakkan tubuh kita itu hanya aktivitas batin dan juga jasmani dan tidak lebih dari itu. Nah, kalau kita bisa memahami demikian, maka persepsi bahwa ada aku, ada diri juga akan semakin berkurang. Nah, di sini juga Sang Buddha menyampaikan, ketika seseorang berdiam demikian dengan penuh kewaspadaan, dengan ketekunan dan juga semangat, maka memori atau ingatan dan juga pikiran-pikiran berkenaan dengan kehidupan berumah tangga juga akan ditinggalkan. Dan ketika itu semua ditinggalkan, maka secara internal batin akan menjadi kokoh. Batin akan terdudukan, batin akan terpusat, dan batin akan mengalami mendapatkan konsentrasi secara internal. Nah, ini juga merupakan salah satu dari pengembangan perhatian terhadap jasmani. Nah, sehingga apalagi ya kita sebagai manusia, ya bahkan walaupun kita sebagai berjubah kan kita juga paham sekali bahwa kita ini juga melakukan banyak aktivitas. Tidak hanya duduk meditasi saja, tapi kadang kita berjalan, kadang kita berdiri, kadang kita melakukan aktivitas lainnya. Maka kita mengupayakan apapun aktivitas yang dilakukan, kita upayakan untuk melakukannya dengan perhatian dan juga dengan kebijaksanaan. Bahwa yang sedang berjalan, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, ataupun apapun jasmani yang sedang melakukan apapun aktivitas, di sana tidak ditemukan adanya entitas, tidak ditemukan adanya self, yang ada hanyalah batin dan jasmani semata. Nah, ini adalah yang juga mesti kita praktikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang ketiga, Sang Buddha juga seperti halnya di dalam Mahasatiparana Sutta
dalam terutama kayak Nupasana, Sang Buddha di sini juga mengajarkan tentang sampajana atau wawasan yang jernih atau pengetahuan yang jernih, kebijaksanaan di sini, sampajana. Nah, bagaimana seseorang mempraktikkan atau mengembangkan sampajana? Ya, ini juga sama seperti yang terdapat di dalam Mahasatiparana Sutta. Nah, di sini juga Sang Buddha menyampaikan seorang biku adalah seseorang yang bertindak dengan wawasan yang jernih, dengan sampajana, ketika berjalan maju ataupun mundur. Jadi ketika berjalan maju juga dengan sampajana. Ketika berjalan mundur juga dengan sampajana. Ia pun juga memiliki sampajana ataupun kebijaksanaan atau wawasan yang jernih berkenaan dengan ketika melihat ke depan, melihat ke belakang, kemudian ketika menekuk badannya, menekuk tangannya misalnya, atau meregangkan anggota-anggota tubuhnya, ia pun juga melakukan semua itu dengan penuh kewaspadaan atau dengan sampajana, dengan wawasan yang jernih. Dan ketika mengenakan jubah, ketika membawa jubah luar, ketika membawa mangkok juga melakukan semua itu dengan sampajana, dengan wawasan atau pengetahuan yang jernih. Dan ketika makan, ketika minum, ketika mengunyah makanan, ketika mengecap atau merasakan makanan, itu juga dilakukan dengan sampajana. Bahkan ketika buang air besar, ketika buang air kecil, juga dilakukan dengan sampajana. Bahkan ketika kemudian seperti tadi berjalan, berdiri, duduk, ketika berbaring, ketika terjaga, ketika berbicara, atau ketika berdiam diri, ketika tidak berbicara, juga melakukannya dengan sampajana. Nah, apa yang dimaksud dengan sampajana? Jadi sampajana ini sebenarnya juga mempunyai akar kata yang sama seperti panya, seperti pajanati, yang tidak lain adalah nya. Nya itu adalah mengetahui. Nah, sampajana ini juga mengacu kepada pengetahuan, mengacu kepada kebijaksanaan, mengacu kepada wawasan, tapi wawasan yang jernih, wawasan yang luas, yang katakan wawasan yang katakan yang tidak pendek atau tidak sempit, tapi wawasan yang betul-betul jernih, wawasan yang luas. Itu adalah sampajana. Nah, bagaimana seseorang itu melakukan semua aktivitas demikian ketika berjalan maju, berjalan mundur, ketika melihat ke depan, ketika menoleh atau melihat ke belakang, ketika menekuk tangan, menekuk badan, ketika merentangkan tangan, merentangkan tubuh, dilakukan dengan sampajana, dilakukan dengan wawasan yang jernih. Nah, di sini dalam kitab komentar dikatakan di sana bahwa ada 4 jenis sampajana. Nah, jadi dalam apapun aktivitas yang dilakukan, kita bisa melakukannya dengan mempertimbangkan 4 jenis sampajana ini. Nah, apa 4 jenis sampajana? Yang pertama adalah sattaka sampajana. Nah, sattaka sampajana adalah pengetahuan atau wawasan atau pemahaman berkenaan dengan apa yang bermanfaat. Jadi, kalau dalam kitab komentar ini mengacu kepada bagaimana kita melihat sesuatu dari sisi manfaatnya. Jadi, dassanaina itu dari sisi melihat mana yang bermanfaat. Cara pandang kita melihat sesuatu sebagai apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, seperti misalnya apa? Misalnya ada seorang biku yang dia berpikir bahwa saya akan pergi ke Jetya, saya akan pergi ke pohon Bodhi. Nah, di sana saya akan merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha, karena pohon Bodhi, kemudian Jetya yang tidak lain adalah stupa, juga melambangkan, menyimbolkan Sang Buddha sendiri. Saya akan merenungkan yaitu sifat-sifat Sang Buddha, kualitas Sang Buddha, maka di sana pasti akan memberikan manfaat. Atau kemudian, saya akan menemui biku sangga, para biku yang senior,
Nah, di sana saya akan mendapatkan nasihat dari para bhikkhu senior, dan dengan demikian saya mendapatkan manfaat. Nah, dia melihat berbagai macam manfaat yang dia renungkan berkenaan dengan berbagai macam aktivitas. Mengetahui bahwa aktivitas ini bermanfaat atau tidak bermanfaat itu adalah sataka sampajana. Tetapi kemudian yang kedua adalah sapaya sampajana. Mengetahui apakah sesuatu ini kondusif atau tidak kondusif. Misalnya apa? Pergi ke cetia, pergi ke pohon bodhi, itu bermanfaat. Menimbang dengan pergi ke sana, di situ kita bisa merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha, itu bermanfaat. Akan tetapi kemudian seseorang mempertimbangkan lagi, kondusif atau tidak kondusif. Ketika kemudian tempat tersebut memang lagi sepi, tidak banyak orang, maka itu merupakan tempat yang kondusif. Datang ke sana, tempatnya sepi, tidak ada orang, itu bisa digunakan untuk bermeditasi. Tetapi kalau kemudian ternyata pada waktu itu banyak rumah tangga yang datang untuk melakukan puja. Misalnya ada bodhi puja atau puja penghormatan terhadap pohon bodhi. Banyak rumah tangga yang datang. Maka orang demikian akan mempertimbangkan bahwa tempat tersebut tidak kondusif. Karena kalau saya datang ke sana, nanti melihat banyak rumah tangga, nanti keserakahan bisa muncul. Nanti kebencian bisa muncul. Nanti pikiran yang kacau bisa muncul. Nah, dengan melihat demikian, mempertimbangkan demikian, itu disebut sapaya sampajana. Atau misalnya, orang berpikir, oh saya akan pergi ke Siwatika atau pergi ke tempat pekuburan. Nah, di sana kalau saya pergi ke sana, saya akan melihat mayat. Dan dengan melihat mayat, itu bisa dijadikan sebagai perenungan. Ini sebagai objek yang membawa kepada lenyapnya nafsu ragawi. Nah, melihat itu adalah manfaat, melihat manfaatnya. Artinya kalau saya pergi ke pekuburan, melihat mayat, maka manfaatnya adalah saya akan mendapatkan objek meditasi yang baik dan nafsu ragawi itu bisa lenyap. Tetapi kemudian setelah melihat manfaatnya juga harus melihat apakah hal tersebut kondusif atau tidak kondusif. Kalau ternyata seorang biku mendatangi mayat yang ternyata mayatnya itu bukan laki-laki, mayatnya justru adalah perempuan, itu malahan bisa tidak kondusif. Karena apa? Alih-alih kemudian bisa melenyapkan nafsu ragawi, tetapi melihat mayat perempuan itu bisa juga memunculkan nafsu ragawi. Apalagi kalau mayatnya itu masih itu belum hancur atau belum membusuk, ya masih kelihatan utuh, itu bisa memunculkan nafsu ragawi. Nah, melihat demikian artinya melihat, oh ini adalah kondusif, ini tidak kondusif. Kalau kemudian melihat mayat yang itu bukan mayat perempuan tetapi mayat laki-laki, ya itu bisa merupakan objek yang kondusif. Nah, melihat ini kondusif tidak kondusif ini adalah sapaya sampajana. Nah, selain ada sataka sampajana, ada sapaya sampajana, juga ada yang ketiga gocara sampajana. Nah, gocara sampajana ini bisa mengacu kepada tempat-tempat mana yang kondusif, yang baik, yang bisa membawa kepada pengembangan batin, atau yang justru akan menambah kotoran batin. Dan juga gocara juga mengacu kepada apakah objek ini cocok untuk dijadikan meditasi atau tidak cocok untuk dijadikan sebagai meditasi. Nah, sebenarnya kalau seseorang itu mengetahui ya sataka sampajana dan juga sapaya sampajana, maka dia pun juga akan paham sekali, oh ini adalah meditasi yang cocok, objek yang cocok ini bukan objek meditasi yang cocok. Nah, mengetahui demikian artinya gocara. Nah, gocara sampajana. Atau mengetahui, oh ini tempat yang baik untuk dijadikan sebagai tempat meditasi.
Ini tempat yang tidak cocok untuk dijadikan sebagai tempat meditasi. Misalnya, oh tempat ini banyak, ini tempat di mana banyak wanita tunasusila misalnya. Wah, tidak cocok untuk para biku untuk bisa bermeditasi di sana. Oh, ini ada tempat di mana tempatnya itu ya tidak ada umat Buddhanya, sehingga untuk mendapatkan makanan juga sangat sulit. Maka bukan tempat yang cocok untuk bermeditasi. Nah, mengetahui demikian itu disebut gocara sampajana. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah seseorang juga memahami berkenaan dengan asamoha sampajana. Asamoha sampajana adalah kebijaksanaan berkenaan dengan batin yang tidak dikuasai oleh kebodohan. Dengan kata lain adalah batin yang bijaksana yang berkenaan dengan pemahaman bahwa segala fenomena adalah anicca, dukkha, dan anatta. Ini adalah asamoha sampajana. Artinya adalah bahwa ketika seseorang melakukan apapun aktivitas yang dilakukan, maka dia paham sekali bahwasanya tidak ada entitas, tidak ada aku yang ada di dalam aktivitas tersebut. Yang ada hanya sekadar fenomena batin dan jasmani. Itu seperti yang tadi iryapata, ya, satu iryapata atau postur tubuh. Jadi melihatnya itu bahwa tidak ada di sana entitas, tidak ada diri, tidak ada self. Nah, melihat demikian itu juga asamoha sampajana. Atau kemudian melihat dari sisi ketidakkekalannya. Melihat bahwa tidak ada satupun fenomena yang kekal, maka itu juga adalah asamoha sampajana. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan 4 sampajana ini di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan? Ya, sebagai contoh yang paling mudah ini ada sebuah cerita pada zaman dahulu. Ya, ini berkenaan dengan pasarita. Pasarita artinya adalah merentangkan tubuhnya. Nah, ketika seseorang misalnya pada saat dia bermeditasi duduk terlalu lama. Nah, duduk terlalu lama. Nah, dia berpikir kalau duduk terlalu lama kemudian badan menjadi sakit. Ketika badan menjadi sakit, malahan konsentrasi tidak diperoleh. Jadi seseorang tidak mendapatkan konsentrasi. Dan karena tidak mendapatkan konsentrasi, ya tidak ada perkembangan batin. Maka mempertimbangkan demikian bahwa dia harus mengubah posisi tubuhnya karena sudah terlalu lama, maka mempertimbangkan bahwa ada manfaat ketika mengubah posisi duduk. Ya, ketika merentangkan tubuhnya misalnya ada manfaatnya. Maka dia merentangkan tubuh dengan mengetahui manfaatnya. Nah, ini disebut sataka sampajana. Tapi kalau kemudian dia merentangkan tubuhnya, tetapi sebenarnya itu justru kalau terus berpindah-pindah postur jasmani, selalu merentangkan tubuhnya, nah itu malahan akan menjadi kegelisahan. Nah, ia pun juga paham, oh kalau saya melakukan terus demikian, ini menjadi kegelisahan. Nah, kalau demikian diketahui bahwa ini tidak bermanfaat, maka saya harus bertahan dalam beberapa waktu supaya ada kesabaran di sana, mengetahui manfaat bahwa ada kesabaran ketika bertahan. Nah, itu juga sataka sampajana. Tetapi di saat yang sama juga kalau dia paham sekali dengan dia mengubah posisi duduk misalnya dengan merentangkan tubuhnya, dia bisa mendapatkan konsentrasi, itu juga sataka sampajana. Nah, tetapi kemudian ia pun juga harus memahami apakah ketika merentangkan tubuh ini kondusif atau tidak kondusif. Nah, ada sebuah cerita pada zaman dahulu terjadi di Sri Lanka, tercatat di dalam kitab komentar. Ada seorang biku muda yang pada waktu itu sedang reciting, sedang chanting atau sedang mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Jadi di chanting atau
diulang dengan suara. Ternyata di belakang dia itu ada seorang bikuni muda yang juga ikut mendengarkan. Nah, pada saat dia biku muda ini merasa kecapean, kemudian dia merentangkan tubuhnya. Jadi merentangkan tangannya untuk berpegangan ke belakang. Ternyata dia menyentuh bikuni tersebut. Nah, dari sentuhan tersebut memunculkan nafsu ragawi dan pada akhirnya keduanya lepas jubah. Nah, artinya apa? Artinya bahkan merentangkan tubuh pun juga harus diketahui kira-kira ini kondusif atau tidak kondusif. Kalau ternyata diketahui di samping kanan kiri ada perempuan, ya dia tahu ini tidak kondusif, bahwa ini akan membawa kepada hal yang tidak baik. Nah, tapi kalau tidak ada tahu bahwa ini membawa kepada hal yang baik, yaitu itu juga pengetahuan tentang mana yang sapaya, mana yang asapaya, mana yang kondusif, mana yang tidak kondusif. Maka hati-hati ketika merentangkan tubuhnya juga harus hati-hati. Ya, contohnya misalnya adalah pada saat ini ya, kadang-kadang kita para biku sambil kadang-kadang ketika ada acara apa kemudian diminta foto-foto gitu kan. Ini juga harus hati-hati, harus penuh perhatian, harus penuh kebijaksanaan. Jangan kemudian ketika foto-foto sembarangan tangan kita itu oleng ke sana, oleng ke sini gitu kan. Menekuk ke sana, menekuk ke sana, merentangkan ke sana ke sini. Nanti salah-salah kemudian menyentuh ya seorang wanita gitu kan. Nah, itu juga mengetahui bahwa ini tidak kondusif, ini kondusif, ini juga bagian dari sampajana. Nah, ini tidak hanya itu saja, nanti juga kira-kira pada saat seseorang katakan merentangkan tubuhnya, itu kira-kira ini kondusif, kira-kira ini sesuai untuk pengembangan batin atau tidak? Ya seperti tadi misalnya, kalau saya merentangkan tubuh saya, ternyata kesabaran saya ini tidak berkembang. Ternyata meditasi saya ini tidak berkembang. Nah, artinya kalau dia tahu bahwa ini tidak berkembang, tidak hanya dia mengetahui dari sisi mana yang kondusif atau tidak kondusif, tapi dia pun juga sudah melakukan gocara sambajana. Mengetahui bahwa kondisi ini cocok untuk pengembangan batin, kondisi ini tidak cocok untuk pengembangan batin. Ya tentu ini bisa masing-masing. Karena tadi, kalau terlalu lama kita misalnya duduk atau berdiri atau berbaring, kemudian badan menjadi sakit, yaitu juga tidak cocok untuk pengembangan batin. Ya tidak cocok untuk dijadikan sebagai meditasi. Nah, tetapi kalau kemudian kita mengetahui secara proporsional, ya artinya kalau kita tidak terlalu lama misalnya duduk atau berdiri yang membawa kepada sakit fisik yang berlebihan, ya itu artinya juga bagian dari gocara sambajana. Atau misalnya pada saat duduk baru sakit sebentar, kita pun juga tahu kalau saya mengubah posisi duduk, merentangkan tubuh saya, ini juga kesabaran tidak akan pernah berkembang. Nah, dengan saya duduk, kemudian bertahan di sana, ada latihan di sana, maka kesabaran itu berkembang. Nah, mengetahui ini adalah kondusif untuk bermeditasi, ini cocok sebagai bagian dari objek meditasi, maka ini juga gocara sampajana. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah pada saat merentangkan tubuh, pada saat menekuk tubuh, pada saat melihat ke depan, pada saat menoleh, pada saat melakukan aktivitas apapun, nah seseorang harus memunculkan juga asamoha sampajana. Artinya tidak di sana mempersepsikan atau memunculkan gagasan bahwa ada diri, ada aku yang sedang melakukan aktivitas. Jangan kemudian ketika sedang maju, kemudian ada seakan-akan entitas yang sedang maju. Jangan kemudian ketika sedang mundur, kemudian seakan-akan ada entitas, ada diri yang sedang mundur. Jangan ketika sedang melihat ke depan, atau menoleh ke belakang atau ke samping, kemudian mempersepsikan bahwa seakan-akan ada diri. Yang ada hanyalah sekadar batin dan jasmani. Yang tidak lain adalah ketika kita maju, itu sebenarnya hanya
kehendak pikiran, adanya cita, adanya batin yang memiliki kehendak untuk maju, kemudian di sana tergerak, yaitu wayudhatu menggerakkan tubuh untuk maju. Kemudian ketika mundur juga sama, ketika menoleh juga sama, ketika melihat dengan wajah itu juga sama. Itu semua adalah karena batin dan juga jasmani. Tapi dalam batin tidak ditemukan adanya entitas. Dalam jasmani juga tidak ditemukan adanya entitas. Hanya sekadar batin dan jasmani. Nah, kalau ini dilakukan dalam setiap aktivitas dilakukan demikian, maka ini juga bagian dari kaya gata sati, perhatian terhadap jasmani. Termasuk nanti ketika sedang makan, sedang minum, sedang mengunyah, semua itu harus dipahami secara jernih. Kira-kira ini ada manfaatnya atau tidak? Kira-kira ini kondusif atau tidak? Kira-kira ini sesuai dengan pengembangan batin atau tidak. Dan pada waktu itu jangan sampai memunculkan ide gagasan bahwa ada diri. Yaitu adalah latihan. Bahkan termasuk ketika seseorang sedang buang air kecil, buang air besar juga, sampah jalan di sini juga harus dimunculkan. Ya misalnya, berkenaan dengan buang air besar, buang air kecil, di dalam kitab komentar disampaikan. Misalnya ada seseorang yang sudah katakan kebelat ya, kebelat untuk buang air kecil atau buang air besar. Maka dia tahu bahwasanya kalau dia menahan untuk tidak membuangnya, itu tidak bermanfaat. Karena dengan demikian batinnya tidak terkonsentrasi. Tapi kalau kemudian dia membuangnya segera, maka itu bermanfaat. Karena batinnya bisa terkonsentrasi. Nah, melihat demikian, itu adalah saddaka sambajana. Nah, kemudian dia pun juga melihat tentang ya kondusif atau tidak kondusif. Misalnya tempatnya. Oh, tempatnya itu misalnya toilet. Oh, ini kondusif. Nah, tidak ada bahaya. Tapi ternyata tempatnya itu bukan tempat yang sesuai untuk digunakan buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini tidak kondusif. Karena apa? Karena nanti akan membahayakan diri sendiri. Nanti kalau ketahuan sama orang, nanti malahan menjadi jelek. Nah, karena tahu bahwa itu tempat yang tidak kondusif, walaupun mengeluarkan air seni atau buang air besar itu bermanfaat, tapi tahu tempatnya tidak kondusif, maka itu juga harus diketahui dan itu adalah sappaya sambajana. Jadi wawasannya jernih tentang mana yang kondusif, mana yang tidak kondusif. Dan juga tentu berkenaan dengan gocara. Apakah ini masih bersesuaian dengan pengembangan batin atau tidak sesuai dengan pengembangan batin? Oh, masih sesuai. Maka ini merupakan gocara sambajana. Mengetahui demikian adalah gocara sambajana. Dan tentu dalam seseorang melakukan aktivitas, buang air kecil, buang air besar juga tetap di sana dimunculkan bahwa tidak ada entitas, tidak ada diri yang ada di sana. Artinya betul-betul itu hanya sekadar batin dan jasmani. Itu dilakukan, baik seseorang melakukan apapun aktivitas, termasuk ketika diam, termasuk dia berbicara, itu juga menggunakan sambajana. Nah, kalau seseorang selalu memiliki wawasan yang jernih terhadap apapun yang dilakukan, dan itu dilakukan dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh ketekunan, dengan penuh semangat, maka ingatan-ingatan, bentukan-bentukan pikiran yang berkenaan dengan kehidupan berumah tangga juga akan ditinggalkan. Dan meninggalkan semua itu, maka batinnya secara internal menjadi kokoh, menjadi terdudukan, menjadi terpusat, batinnya menjadi terkonsentrasi. Nah, ini juga salah satu hal yang baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barangkali sampai di sini ada pertanyaan sebelum selanjutkan. Bante, izin saya Bante. Ya. Dari atas yang untuk memperhatikan nafas ini Bante. Iya. Nah, ketika itu yang setelah memperhatikan nafas, setelah
setelah menarik nafas itu dengan mengalami seluruh tubuh, menenangkan tubuh, itu hanya menyadari saja atau memperhatikan di sana, Bante? Iya. Ya sebenarnya pada saat kita memperhatikan nafas, jadi kalau menenangkan atau katakan merasakan mengalami keseluruhan tubuh, itu kan tubuh dari nafas itu sendiri. Jadi bukan tubuh ini ya. Walaupun sebenarnya ketika memperhatikan nafas, ya seluruh tubuh juga akan terperhatikan. Tetapi di sini lebih fokus kepada keseluruhan tubuh nafas. Nah, ketika memperhatikan demikian, yaitu dalam perhatian tetap jelas ada kesadaran. Karena perhatian dan kesadaran itu, kesadaran dalam konteks hati, itu sangat sinonim. Artinya di dalam sati itu ada perhatian, ada sadar, sadar dalam konteks itu eling, aware atau eling. Ada perhatian, bahkan ada kewaspadaan, ada batin yang mengetahui. Itu pasti akan ada di sana. Nah, dalam kita melatih batin untuk mengetahui, menyadari, memperhatikan seluruh tubuh nafas, nah di situ tentu kesadaran, perhatian itu akan ada di sana. Bahkan perasaan juga akan ada di sana. Jadi mengalami. Maka istilah yang digunakan juga pati sangvedi. Jadi sembari mengalami. Mengalami artinya merasakan. Merasakan keseluruhan nafas. Nah demikian pula pada saat menenangkan nafas atau pasambayang kaya sangkarang, itu menenangkan reaksi-reaksi dari tubuh nafas, itu juga di situ ada perhatian, ada kesadaran, ada kewaspadaan, ada batin yang mengetahui, ada perasaan, akan ada di situ. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya memang kan kalau kita bicara tentang setiap momen cita, kan itu banyak cetasika yang muncul. Ya tidak? Bahkan kan misalnya, 7 jenis cetasika itu akan selalu muncul di semua cita. Ya, ada perasaan juga muncul di sana, persepsi juga muncul di sana. Artinya semua faktor-faktor batiniah yang baik, yang bermanfaat itu bisa muncul pada saat kita memperhatikan keluar masuknya nafas. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan, oh hanya perhatian saja atau hanya kesadaran saja. Semua akan ada di sana. Hanya saja kemudian mana yang akan difokuskan. Itu saja sebenarnya. Tetapi semuanya akan ada di sana. Nah, sehingga ketika kita memperhatikan nafas, apakah kita merasakan nafas? Ya, kita merasakan. Pasti merasakan nafas. Tidak bisa tidak. Apakah di sana ada persepsi terhadap nafas? Ya, pasti ada persepsi. Ada gambar nafas. Sanya pasti ada di sana. Tidak bisa tidak. Karena memang sanya widana itu juga ya dua di antara 7 faktor batinnya yang akan muncul di semua cita. Nah, sehingga pasti akan muncul di sana. Ya begitu ya. Nanti berarti di sini dominan kehendak gitu saja ya, Bante? Kehendak Jadi maksudnya? Jadi ini cenderung cara bermainnya antara dominan memperhatikan yang mana atau yang tidak memperhatikan gitu, Bante? Atau apa ya? Misalkan ketika menarik nafas, terus aku akan menarik nafas dengan menenangkan bentukan jasmani. Nah kan objeknya kan nafas, Bante. Objeknya nafas. Tapi ketika merasakan sesuatu untuk ketenangan jasmani ini, berarti objek ini sudah dominan ke menenangkan itu, Bante. Begitu, Bante? Iya, jadi begini. Yang dimaksud dengan jasmani di sini atau tubuh di sini itu bukan tubuh ini, bukan kepala, bukan jasmani ini. Ini nafas itu sendiri. Jadi ini yang perlu ditekankan, itu nafas itu sendiri. Jadi tubuh nafas. Jadi ketika sabak kaya pati sangwedi sembari mengalami
sabakaya, keseluruhan tubuh, itu bukan tubuh secara keseluruhan, tapi adalah keseluruhan nafas. Ketika dari nafas itu mulai masuk sampai lenyap, dari kemudian mulai keluar sampai ujung lenyap, itu dirasakan semua. Melatih batin untuk merasakan keseluruhan jasmani, keseluruhan tubuh nafas, ya. Ya memang ketika kita merasakan keseluruhan nafas, sesungguhnya kita pun juga merasakan keseluruhan tubuh. Tetapi itu tidak menjadi dominan. Yang dominan adalah keseluruhan nafas itu sendiri. Jadi tubuh di sini bukan tubuh jasmani ini, tapi lebih pada nafas itu, tubuh nafas. Maksud ya? Nah, itu yang menjadi perhatian yang paling dominan diperhatikan. Keseluruhan tubuh nafas. Ketika menenangkan, jadi pasambayang kaya sangkarang yang diterjemahkan sebagai menenangkan reaksi-reaksi tubuh, itu bukan tubuh ini, tapi adalah tubuh nafas itu sendiri. Tapi memang ketika nafas itu menjadi tenang, maka jasmani secara keseluruhan juga menjadi tenang. Tetapi dalam praktik meditasi, yang menjadi fokus utama adalah nafasnya. Nafas yang dijadikan objek perhatian. Begitu ya? Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Baik. Yang lain? Ada? Belum, Bante. Belum ya? Baik. Kemudian selanjutnya, Sang Buddha juga memberikan objek meditasi yang merupakan bagian dari kaya gata sati berkenaan dengan 32 bagian tubuh. Jadi 32 bagian tubuh. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan, Punat sabarang bikawe biku imamewa kayang udang pada tala ado kesamataka taca pariantang purang nana pakarasa asu jino paca bekati. Nah, di sana Sang Buddha menyampaikan bahwasanya bahwa dari di dalam tubuh ini dari atas dari kaki sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah, di sana terdapat berbagai macam bagian tubuh yang sifatnya menjijikan, asucino, sifatnya menjijikan atau tidak bersih. Nah, ini penting. Jadi Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung kaki, telapak kaki sampai ke atas ujung kepala, yang kemudian di tubuh ini yang dikatakan diselubungi oleh kulit. Nah, di sana terdapat berbagai macam bagian tubuh yang tidak bersih, dengan kata lain yang menjijikan. Dan seseorang hendaknya merenungkan ada banyak bagian tubuh yang sifatnya menjijikan atau tidak bersih. Maka adi imas mingkai, maka di dalam tubuh ini yang kotor, yang tidak bersih, ada rambut, ada bulu, ada ya ada bulu-bulu tubuh ya, kemudian ada kuku, ada gigi, ada kulit, ada daging, ada otot, ada tulang sumsum, ada ginjal, ada hati, ada liver, ada diafragma, ada limpa, ada paru-paru, ada usus besar, usus kecil, isi perut, ada tinja, ada empedu, ada dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ada ludah, ada ingus, ada minyak tulang sendi, dan juga ada air sendi. Ada 32 bagian tubuh yang terdapat pada jasmani kita, pada tubuh kita yang sifatnya adalah kotor. Nah, ini juga menjadi satu latihan yang hendaknya juga dikembangkan oleh seseorang yang memang melakukan meditasi dengan memperhatikan, mengarahkan perhatian terhadap jasmani.
memperhatikan bahwa ada berbagai macam bagian tubuh yang sifatnya adalah kotor. Nah, Sang Buddha dalam kitab komentar ini disampaikan dalam kitab komentar bahwasanya seseorang juga baik mengembangkan objek meditasi ini, yang mana dalam pengembangannya yang pertama yang mesti dipahami adalah bahwa memang di tubuh ini tidak ada satupun, kalau kita renungkan, kita perhatikan, bahwa tidak ada satupun dari bagian tubuh ini yang sebenarnya bersih. Tidak ada satupun, satu bagian bahkan terkecil sekalipun, di mana pada bagian tubuh kita itu mengeluarkan permata, mengeluarkan bebauan yang wangi, mengeluarkan sesuatu yang berharga. Tidak. Tapi semuanya merupakan bagian-bagian yang sebenarnya sifatnya menjijikan, yang sifatnya adalah kotor, asucino. Nah, seseorang hendaknya bisa bagaimana membawa batin untuk melihat kekotoran pada bagian-bagian tubuh. Nah, bagaimana seseorang membawa batin untuk memperhatikan jasmani melalui 32 bagian tubuh? Nah, kitab komentar memberikan caranya, bahwasanya ya untuk bisa melakukan demikian, yang paling pertama, nah seseorang harus mampu menghafal. Jadi menghafal 32 objek bagian tubuh. Jadi yang pertama harus dihafalkan. Disebut Wacaya Sajahayo. Jadi harus dihafalkan. Kesa, Loma, Naka, Danta, Taco, dan seterusnya. Itu dihafalkan. Betul-betul hafal dari pertama sampai yang terakhir. Kemudian dibalik. Dari yang akhir sampai yang pertama. Kemudian dipisah-pisah. Nah, walaupun dipisah-pisah, dibolak-balik, dia mampu menghafal dengan baik. Maka itu disebut sebagai Wacaya Sajayo. Artinya bisa dihafal dengan baik. Nah, yang kedua adalah tidak hanya dihafal, dia juga mampu mengingat secara baik. Jadi secara berurutan dari awal sampai akhir juga diingat dengan baik. Dari akhir sampai kemudian ke belakang juga diingat dengan baik. Bahkan seperti dia ya menghafal dengan ucapan, menghafal dengan berbagai macam caranya, dipotong-potong, per 6 atau per 4 dipotong-potong, ia pun juga bisa menghafal dalam batin, mengingat dalam batin. Ini juga hal yang juga perlu diketahui, disebut Manasa Sajayo. Nah, setelah bisa menghafal dengan ucapan, mengingat dengan baik melalui pikiran, melalui batin, maka dia pun juga harus mengetahui warna-warna dari masing-masing objek. Ya, misalnya kalau berhubungan dengan yaitu objek rambut, harus ditengarai warnanya apa. Yang tidak lain adalah warnanya hitam kebiru-biruan, misalnya begitu. Kemudian kalau sudah mulai perubahan, warnanya menjadi putih. Nah, itu juga diketahui. Kemudian bentuknya itu juga harus diketahui, bentuknya seperti apa. Misalnya kalau rambut kan bentuknya seperti panjang, bulat, memanjang. Itu juga diketahui, disebut sandanato. Kemudian juga harus diketahui arahnya masing-masing. Nah, apakah di bawah atau di tengah atau di atas. Nah, kalau rambut misalnya kesa, itu adalah arahnya atau tempatnya itu berada di atas. Kemudian yang keenam juga mengetahui lokasinya masing-masing dari bagian-bagian tubuh ini. Lokasinya di mana? Oh, lokasi di rambut berada di atas. Nah, itu juga harus diketahui. Kemudian batas-batas dari masing-masing objek ini juga harus diketahui. Nah, rambut ini berada di mana? Batasnya apa gitu kan? Itu harus diketahui. Oh, ini batasnya itu adalah ya berada di kulit kepala. Nah, kemudian di batasnya misalnya itu di atas telinga dan sebagainya. Nah, itu juga harus diketahui. Nah, masing-masing ini harus ditengarai dengan benar, dengan baik, supaya setiap objek dari 32 bagian tubuh itu dikenali dengan sangat baik. Nah, selain mengetahui dari beberapa hal ini, yang juga tadi saya sampaikan, yang juga penting adalah mengetahui sifat kekotorannya. Nah, seseorang harus tahu sifat kekotorannya. Kenapa?
rambut ini dikatakan misalnya, ini dalam konteks rambut, kenapa rambut ini dikatakan sebagai menjijikan? Kenapa rambut ini dikatakan sebagai sesuatu yang kotor? Nah, misalnya kita bisa merenungkan bahwa warna dan bentuk rambut itu menjijikan. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam makanan, selera orang itu akan menjadi lenyap. Rambut akan terlihat indah ketika seseorang itu melihatnya itu sebagai indah. Tetapi ketika melihat secara real, secara nyata, bahkan rambut itu menjijikan. Karena begitu rambut itu, warna dan bentuk rambut itu masuk ke dalam makanan, maka makanan seenak apapun kita menjadi tidak berselera lagi. Lantas bagaimana dikatakan sebagai itu indah, sebagai sesuatu yang tidak menjijikan. Kemudian kalau kita berbicara tentang baunya, bau rambut, apakah bau rambut itu baunya enak? Ya mungkin ketika rambut itu dilumuri dengan minyak, ya itu akan berbau seperti parfum atau seperti minyak. Tetapi kan itu bukan bau rambut, itu bau minyak. Itu bau parfum, bukan bau rambut. Bau rambut yang sesungguhnya juga adalah menjijikan. Apalagi kalau kemudian rambut itu tidak dibersihkan selama 1 minggu, selama 1 bulan, lebih menjijikan lagi. Baunya lebih tidak sedap lagi. Nah kemudian kita juga harus melihat dari sisi tempat kediaman atau lokasi di mana rambut itu berada. Kalau kita perhatikan rambut itu ya berada atau berlokasi di tempat yang sebenarnya kotor. Karena di atas kepala itu menancap di kulit dan kulit adalah kotor. Kulit adalah tidak bersih. Nah, melihat dari rambut itu dari sisi yang menjijikan, baunya menjijikan, tempatnya juga menjijikan, kemudian rambut itu sendiri secara warna dan juga bentuk juga menjijikan, kemudian dia merenungkan itu, maka itu juga bagian dari kaya gata sati. Jadi kaya gata sati salah satunya adalah merenungkan 32 bagian tubuh. Nah, untuk bisa detail sekali, ya nanti bisa dibaca secara detail di dalam Visuddhimagga. Nah, karena Visuddhimagga ketika berbicara tentang kaya gata sati, itu betul-betul itu berbicara tentang 32 bagian tubuh. Jadi 32 bagian tubuh itu ya, dibicarakan, dibahas dengan lebih detail di dalam Visuddhimagga. Nah, itu nanti yang bisa dibaca, dipelajari secara detail. Nah, kalau seseorang itu menggunakan objek ini sebagai objek meditasi, maka seperti yang lainnya, batinnya menjadi tenang secara internal, menjadi kokoh, menjadi terdudukan, terpusat, terkonsentrasi. Dan ini juga bagian dari kaya gata sati, pengembangan dari perhatian terhadap jasmani. Nah, untuk selanjutnya adalah seseorang hendaknya memperhatikan jasmani. Jadi kapanpun jasmani ini berposisi, seseorang harus merenungkan bahwa jasmani ini hanyalah merupakan susunan dari 4 unsur. Maka seseorang harus merenungkan ati imas mingkaye, bahwa di dalam jasmani ini yang ada adalah unsur tanah, unsur air, unsur api, dan juga unsur udara. Hanya 4 ini saja. Jadi hanya ada 4 unsur saja. Nah, sebenarnya kalau seseorang sudah mempelajari 32 bagian tubuh, maka di sana pun juga paling tidak seseorang sudah membawa kepada pemahaman bahwa di dalam 32 bagian tubuh itu hanya ada 2 unsur, unsur tanah dan juga unsur air. Jadi apapun yang sifatnya padat, dari kesa atau rambut, bulu rambut atau bulu tubuh, kemudian kuku, gigi, kulit, dan seterusnya, yang sifatnya padat adalah unsur dari jasmani yang berkenaan dengan unsur tanah. Tapi sesuatu yang sifatnya mencair, yaitu ada darah, ada nanah, ada air seni, ada minyak
tubuh. Nah, itu semua mengacu kepada unsur air. Sementara harus direnungkan bahwasanya bahwa tubuh ini juga ada unsur apinya, temperatur kita. Jadi panas sampai dingin itu adalah unsur api. Kemudian dalam tubuh kita juga ada unsur angin, udara yang berada pada tubuh kita. Gerak yang membuat tubuh kita bisa bergerak. Itu adalah unsur angin. Nah, dalam meditasi ini juga kita bisa membawa kepada perasaan atau pengalaman terhadap jasmani. Jadi apapun perasaan yang berkenaan dengan kepadatan pada jasmani, itu harus dilihat sebagai unsur tanah. Apapun perasaan, pengalaman di mana seakan-akan ya terasa jasmani ini seperti mencair, seperti meleleh, itu adalah unsur air. Kemudian pengalaman jasmani yang terasa panas atau dingin, itu adalah unsur api. Dan udara atau gerak pada jasmani kita adalah unsur udara. Melihat jasmani bukan sebagai individu, bukan sebagai entitas, bukan sebagai makhluk, tetapi melihat jasmani hanya sekadar 4 unsur. Maka di sini Sang Buddha memberikan perumpamaan. Jadi seperti halnya seorang penjagal ataupun murid seorang penjagal yang dia menjagal seekor sapi, yang kemudian tubuhnya dicincang, kemudian disebar di perempatan jalan. Nah, di sana dia bisa melihat ya yang sekarang yang tadinya adalah seekor sapi sekarang tercincang menjadi sekedar tumpukan daging. Nah, demikian pula seseorang melihat jasmani ini bukan sebagai individu, bukan sebagai entitas, tetapi sebagai sekadar 4 unsur jasmani. Jadi seperti pada saat seekor sapi itu belum disembelih, nah itu melihatnya itu sebagai entitas, ada individu, ada person, ada makhluk di sana. Tapi begitu sudah menjadi daging, orang tidak melihat sebagai makhluk, hanya sekadar daging. Itulah seperti kita melihat jasmani kita. Pada saat kita belum melatih batin kita, ya melihat ini jasmani sebagai individu. Tapi kita harus melatih batin kita untuk melihat jasmani sebagai 4 unsur jasmani. Nah, dengan demikian, persepsi bahwa ada diri, ada aku, ada entitas itu tidak akan muncul di sana. Yang ada hanyalah 4 unsur. Nah, ini juga bagian dari kaya gata sati. Dengan praktek demikian, maka batin seseorang akan menjadi terpusat. Batin seseorang akan menjadi tenang. Pikiran-pikiran, ingatan-ingatan tentang kehidupan berumah tangga atau kesenangan indrawi itu juga akan ditinggalkan. Ini adalah juga kaya gata sati. Lantas dalam kaya gata sati juga ada 9 objek yang berkenaan dengan mayat. Nah, ini ada juga di dalam Mahasatipadana Sutta. Jadi ketika seseorang mengembangkan batinnya untuk melihat ketidakindahan pada jasmani, dengan melihat asubha, ketidakindahan pada jasmani, dengan melihat beberapa mayat, dan juga membandingkan mayat tersebut seperti dirinya, maka itu juga bagian dari pengembangan perhatian terhadap jasmani. Ya, salah satu contohnya adalah, kali ini waktunya sudah hampir selesai. Ya, salah satu contohnya adalah ketika seseorang pergi ke kuburan, ya, jadi melihat di sana ada tubuh yang sudah dilempar, sudah dibuang di kuburan, ya, yang sudah 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Nah, di sana sudah kelihatan menggembung udu matakang, sudah kelihatan membiru winilakang, dan sudah kelihatan mulai cairan mulai keluar wibu bagat jatang. Maka dia merenungkan bahwa seperti halnya mayat ini yang sudah tidak berguna, yang sudah menggembung, yang sudah membiru, sudah mulai mengeluarkan cairan, maka tubuh ini, jasmani ini juga memiliki karakteristik yang sama. Tubuh ini juga akan menjadi hal yang sama.
Dan tubuh ini juga tidak bisa bebas dari fenomena yang sama. Artinya akan seperti mayat tersebut. So imamewa kayam upasang harati. Maka dia membandingkan tubuh ini seperti tubuh tersebut, mayat tersebut, ayam pikuk kayo ewang damu, ewang babi, ewang manatito. Artinya bahwa tubuh ini pun juga memiliki fenomena atau sifat yang sama, ewang damu atau karakteristik yang sama. Tubuh ini juga memiliki ya ewang babi, memiliki hal yang sama, atau katakan akan terjadi hal yang sama seperti mayat tersebut. Dan ewang anak itu, bahwa tubuh ini juga tidak bisa lepas, tidak bisa bebas dari kondisi yang sama seperti mayat tersebut. Nah, kalau kita telah membandingkan bahwa tubuh kita juga sama seperti mayat tersebut, itu juga akan membawa batin kita untuk bisa terbebas dari ingatan-ingatan, pikiran-pikiran tentang kehidupan rumah tangga atau kesenangan indrawi, sehingga batin juga akan terkonsentrasi. Nah, ini salah satu dari kita merenungkan objek mayat. Nah, banyak sekali objek mayat yang terdiri dari 9 objek yang tentu bisa dipelajari sendiri di dalam Visuddhimagga juga disampaikan, dalam khotbah ini juga disampaikan, Mahasatipadana juga disampaikan, itu bisa dipelajari. Kemudian ternyata dalam khotbah ini juga 4 pencapaian jhana, yaitu jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat, ketika itu dikembangkan, itu juga bagian dari kaya gata sati, perhatian terhadap jasmani. Mengapa? Karena 4 jhana ini masih berkenaan dengan jasmani, maka disebut rupa jhana. Jadi jhana yang masih berkenaan dengan rupa. Berbeda dengan misalnya ya akasan canayatana, winyanan canayatana, akin canayatana, ataupun newa sanyana sanyatana yang sudah merupakan arupa jhana, konsentrasi yang bukan rupa lagi, itu tidak masuk ke dalam kaya gata sati. Tapi karena 4 jhana ini masih dalam konteks jasmani, ya seseorang, bahkan kalau dalam khotbah ini seseorang yang mencapai jhana, misalnya jhana pertama, maka dia akan merasakan bahwa seluruh jasmaninya itu akan dipenuhi, akan diliputi oleh piti dan suka. Nah, jadi orang yang mencapai jhana pertama, maka seluruh jasmaninya itu akan diliputi oleh piti dan suka. Nasa kinci sabawato kaya sak viveka jena piti sukena apu dan hoti. Bahwa tidak ada satupun bagian tubuh yang tidak diliputi oleh piti dan suka, kegiuran dan juga kebahagiaan yang muncul karena viveka, yang muncul karena pengasingan. Batin yang terasing oleh 5 rintangan batin, atau pikiran-pikiran yang buruk. Nah, dalam jhana kedua juga sama. Seseorang masih secara jasmaniah, dia masih diliputi oleh piti dan suka, tapi muncul dari samadhi, muncul dari konsentrasi. Nasa kinci sabawato kaya samadhi jena piti sukena abu dang hoti. Maka tidak ada satupun bagian tubuh yang tidak diliputi oleh kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena samadhi, yang muncul karena konsentrasi. Ya, kalau di dalam jhana pertama muncul karena viveka, tapi dalam jhana kedua muncul karena samadhi. Dalam jhana pertama samadhi ada, tetapi di sana masih belum begitu kuat, tidak sekuat dalam jhana kedua. Mengapa? Karena dalam jhana pertama ada vitaka dan wicara, tapi dalam jhana kedua tidak ada vitaka dan wicara. Nah, ini kenapa 4 jhana ini juga bagian dari kaya gata sati, karena masih dalam konteks jasmani. Kemudian dikatakan oleh Sang Buddha bahwasanya secara singkat, ya tidak semuanya, ya ketika seseorang memperhatikan kaya gata sati, ada 10 manfaat yang bisa diperoleh. Nah, 10 manfaat yang bisa diperoleh. Manfaat yang pertama adalah seseorang bisa mengatasi arati dan rati.
Nah, bisa mengatasi arati dan rati. Apa arati dan rati? Adalah ketidakpuasan. Jadi arati itu artinya ketidakpuasan. Nah, sedangkan rati itu adalah kesenangan. Jadi mengatasi ketidakpuasan dan juga kesenangan. Biasanya ketidakpuasan di sini mengacu kepada ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, tetapi tidak mendapatkan, ingin mendapatkan kesenangan indera, tetapi tidak mendapatkan, itu disebut sebagai arati. Ada rasa tidak puas, ada rasa sesuatu yang kurang, itu adalah arati. Nah, rati tentu kesenangan. Jadi kesenangan terhadap, katakan, ya, kesenangan indera. Nah, orang akan mengatasi demikian ketika mengembangkan kaya gata sati. Kemudian yang kedua, seseorang akan bisa mengatasi rasa takut dan juga teror, bahaya birawa. Jadi kalau orang sudah fokus dengan jasmaninya, perhatian dengan jasmaninya, maka dimanapun dia berada, tempat yang mungkin angker sekalipun, yang menakutkan sekalipun mungkin, tapi dia tidak akan terseret oleh ketakutan. Jadi ada keberanian di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah seseorang akan bertahan dan bisa bersabar terhadap panas, dingin, lapar, haus, bertahan dengan nyamuk, dengan lalat, binatang melata, angin, panas, dan bahkan dia bisa bertahan dengan kata-kata yang kasar. Ya, jadi bertahan dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah orang akan mencapai 4 rupa jana. Jadi dengan mengembangkan kaya gata sati, 4 pencapaian jana itu juga akan dicapai. Kemudian bahkan selanjutnya, 6 selanjutnya adalah orang bisa mencapai 6 abinya. Jadi punya kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau, kemudian kemampuan untuk melihat dengan mata dewa, dengan telinga dewa, kemampuan bisa melihat pikiran orang lain, makhluk lain, kemudian kemampuan untuk bisa melakukan berbagai macam kesaktian, dan juga yang keenam, yang paling penting yang keenam adalah seseorang bisa menghancurkan seluruh kotoran batin, mencapai kesucian arahanta. Maka kaya gata sati ini adalah cara untuk mencapai kesucian arahanta. Nah, sehingga dikatakan bahwa dalam kaya gata sati sutta ini, bahwa seseorang yang mempraktikkan kaya gata sati sutta, kaya gata sati, perhatian terhadap jasmani, dia dikatakan sebagai bahwa apapun pengetahuan yang ada berkenaan dengan ajaran Buddha, itu semua akan masuk ketika seseorang mempraktikkan kaya gata sati. Atau dengan kata lain, apapun hal yang baik yang ada pada ajaran Sang Buddha, termasuk ya pencapaian-pencapaian, itu akan dapat dicapai dengan praktik pengembangan perhatian terhadap jasmani. Maka manfaatnya itu sangat-sangat besar. Ya, saya kira ini kalau dijelaskan panjang lebar yaitu masih panjang sebenarnya, tapi secara singkat ya demikian. Ya. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak, waktu juga sudah menunjukkan 9.40. Gimana? Belum. Belum ya. Ya, belum, ini terakhir ya. Ya, baik. Semoga ini menjadi sutta yang bisa dijadikan sebagai guidance bagi kita, bagi samnera untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa untuk memperhatikan jasmani sebagai objek dari batin kita agar terbebas dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, baik, terima kasih. Semoga kita semua masuk dalam Dhamma. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.